Halo, selamat datang kembali dalam sesi kupas tuntas kita. Kali ini kita akan menggali lebih dalam pemikiran Richard Thaler, terutama fase penting antara tahun 1979 hingga 1985. Di masa ini, ia mulai membongkar gimana sih kita, manusia biasa, sebenarnya berpikir soal uang dan nilai. Dan ini, ya ampun, seringkali jauh berbeda dari model ekonomi standar tentang manusia super rasional alias econs itu. Sumber utama kita kali ini dari buku Thaler sendiri, judulnya Misbehaving. Fokus kita adalah konsep yang, revolusioner banget, yang ia kembangkan saat itu. Mental accounting atau akuntansi mental. Jadi misi kita kali ini apa? Ya, memahami bagaimana pikiran kita secara otomatis gitu ya, bikin kategori-kategori dan ngasih label nilai pada uang. Yang seringkali menuntun kita pada keputusan finansial yang kalau dipikir-pikir agak aneh, tapi ya sangat manusiawi. Siap nih nemuin beberapa momen aha tentang kebiasaan finansial Anda sendiri? Kita mulai dengan teka-teki klasik dari Thaler deh. Bayangin Anda lagi di pantai, pengen minum bir dingin. Ada resor mewah sama warung kecil sebelahan persis. Kenapa ya? Anda mungkin rela gitu bayar lebih mahal buat bir yang sama persis, diminum di tempat yang sama juga, hanya karena belinya dari resor. Nah, oke, mari kita coba bedah keanehan ini. Di awal periode ini nih, Thaler tuh banyak banget bergulat sama pertanyaan dasar. Kapan sih sebenarnya ngeluarin uang itu rasanya kayak sebuah kerugian? Contohnya jelas banget soal harga kartu kredit versus tunai. Kenapa kita lebih sebel dengar istilah biaya tambahan kartu kredit dibanding potensi kehilangan diskon tunai, padahal angkanya sama aja? Ternyata ini soal pembingkaian atau framing gitu ya. Tepat sekali. Dan ini berkaitan langsung banget malah sama fenomena yang disebut endowment effect atau efek kepemilikan. Sederhananya gini, kita cenderung ngasih nilai lebih tinggi pada barang yang udah jadi milik kita dibanding barang yang sama tapi belum kita punya. Contoh di buku Thaler soal tiket konser langka itu bagus banget. Orang yang udah pegang tiketnya itu bakal minta harga jual yang jauh lebih tinggi ketimbang harga yang rela mereka bayar kalau mereka belum punya tiketnya. Jadi hanya karena udah punya gitu, rasanya jadi lebih berharga. Kedengarannya agak nggak logis ya kalau dilihat dari kacamata econs. Dari kacamata Eakins memang nggak logis, tapi secara psikologis masuk akal banget. Efek kepemilikan ini terjadi karena ada yang namanya loss aversion atau keengganan merugi. Rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu rasanya jauh lebih kuat. Thaler dan Kahneman perkirain sekitar 2 kali lipat loh dibanding rasa seneng dapat sesuatu yang nilainya setara. Jadi ngelepasin tiket yang udah Anda miliki itu rasanya lebih nyakitin. Makanya Anda pasang harga lebih tinggi buat ngompensasi rasa sakit itu. Nah, keengganan merugi ini jadi salah satu motor penggerak banyak banget bias perilaku kita. Oke, masuk akal sih secara psikologis. Sekarang balik lagi ke bir di pantai tadi. Kalau rasa sakit kehilangan gak relevan di sini, kenapa lokasi beli jadi penting banget? Nah, ini nih yang bawa kita ke ide kunci lain dari Thaler. Utilitas atau kepuasan itu ada 2 jenis. Yang pertama, utilitas akuisisi, acquisition utility. Ini simple, nilai manfaat barang dikurangi harga yang Anda bayar. Para ekon cuma peduli ini aja. Tapi ada yang kedua, dan ini yang seringkali lebih kuat pengaruhnya. Utilitas transaksi, transaction utility. Ini adalah kenikmatan atau kekecewaan yang Anda rasakan dari kualitas kesepakatan itu sendiri. Kualitas kesepakatan? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, seberapa bagus deal yang Anda dapat dibandingin sama harga yang Anda anggap wajar atau harga referensi di tempat itu. Anda berasa wajar kan bayar mahal di resor, karena ekspektasi harga di sana emang tinggi. Jadi bayar sesuai ekspektasi ya nggak terasa rugi, utilitas transaksinya netral atau mungkin sedikit positif. Tapi gimana kalau warung kecil di sebelahnya ngejual dengan harga resor? Anda pasti merasa dirampok, meskipun birnya sama persis. Utilitas transaksinya jadi negatif banget, karena jauh di atas harga referensi Anda buat warung, gitu. Aha. Jadi ini bukan cuma soal barangnya, tapi juga soal perasaan pinter atau malah dibodohi pas transaksi. Nah, ini dia bagian yang menarik banget. Utilitas transaksi ini bisa jadi pendorong yang kuat banget. Ingat cerita Thaler soal temennya, Maya, yang beli selimut ukuran king size padahal kasurnya lebih kecil. Hanya karena harganya sama dengan ukuran queen,
Betul sekali. Secara fungsi atau utilitas akuisisi, selimut itu mungkin kurang pas ya. Tapi, utilitas transaksinya positif banget. Maya merasa dapat deal super bagus, merasa menang gitu. Dan perasaan menang ini seringkali ngalahin pertimbangan rasional. Dunia pemasaran tahu banget kekuatan ini. Makanya, kalau kita abai sama utilitas transaksi ini bisa berakibat fatal loh. Fatal gimana maksudnya? Ya, sumber kita kan bahas kasus JCPenney tuh. Waktu CEO baru mereka coba hapus diskon sama harga coret yang dia sebut harga palsu, terus diganti harga rendah setiap hari, penjualannya malah anjlok drastis. Konsumen kehilangan sensasi berburu diskon, kehilangan nikmatnya merasa dapat deal bagus, mereka kehilangan utilitas transaksi positif yang selama ini mereka nikmati. Sebaliknya, coba lihat suksesnya Walmart atau Costco. Mereka nggak cuma nawarin harga rendah, utilitas akuisisi bagus, tapi terus-terusan nyiptain persepsi pesta diskon. Jadi utilitas transaksinya juga bagus. Luar biasa ya, betapa pentingnya perasaan dapat deal itu. Coba deh Anda renungkan sejenak pengalaman belanja Anda sendiri. Pernah nggak beli sesuatu yang nggak terlalu perlu hanya karena diskonnya menggiurkan banget? Atau malah batal beli barang bagus hanya karena harganya terasa nggak masuk akal, meskipun Anda sebenarnya mampu? Nah, itu dia, utilitas transaksi lagi bermain di kepala Anda. Oke, selanjutnya mari kita bahas soal sunk costs atau biaya terbenam. Kita kan sering dengar nasihat, jangan menangisi susu yang udah tumpah, atau lupakan yang udah berlalu. Dalam ekonomi, ini artinya ya abaikan pengeluaran masa lalu yang nggak bisa balik lagi pas mau bikin keputusan ke depan. Tapi kok ya susah banget ya. Contoh dari Thaler tentang temennya, Vince, yang terus maksain main tenis meski cedera siku parah, hanya karena udah bayar iuran klub mahal. Akun buat pengeluaran itu, nggak menggunakan apa yang udah dibayar itu rasanya kayak nyatet kerugian di akun mental tersebut. Nah, ngelanjutin penggunaan walau nyakitin atau nggak optimal kayak kasus Vince itu, rasanya kayak cara buat ngehindarin atau setidaknya nunda pencatatan kerugian di buku kas mental kita. Kita berusaha manfaatin biaya yang udah keluar biar nggak terasa sia-sia gitu loh. Contoh yang mungkin lebih akrab buat banyak dari kita. Sepatu mahal yang ternyata sakit banget dipakai, semakin mahal harganya, semakin kita paksakan makainya, berharap jadi nyaman atau kita jadi terbiasa. Dan kalaupun akhirnya nyerah, sepatu itu bakal nginep lebih lama di lemari sebelum kita rela ngebuangnya. Semakin gede biaya terbenamnya, semakin sulit kita ngakuin kerugian itu. Saya rasa kita semua pernah jadi Vince dalam situasi beda ya. Mungkin bukan tenis, tapi keras kepala ngelanjutin sesuatu hanya karena udah terlanjur investasi waktu atau uang. Saya pas mutusin minum sebotol anggur mahal yang udah lama dimiliki dan harganya mungkin udah naik berkali-kali lipat. Apa dianggap gratis karena udah dibayar bertahun-tahun lalu? Atau malah dianggap hemat karena nggak perlu beli anggur baru? Atau, ya seperti kata para ekonom, biayanya adalah sebesar opportunity cost atau biaya peluang. Biaya peluang, maksudnya nilai jual anggur itu sekarang gitu. Tepat. Biaya peluang artinya ngakuin bahwa biaya sebenarnya dari minum anggur itu ya sebesar uang yang bisa Anda dapatkan seandainya Anda jual di pasar saat ini. Uang itu Anda korbanin demi minum anggur itu. Tapi survei nunjukin mayoritas orang, kecuali ekonom ya, nggak mikir gitu. Mereka cenderung nganggapnya gratis atau hemat. Ini nunjukin banget gimana aset yang udah masuk pembukuan mental kita seringkali dinilai beda dari nilai pasarnya, yang tentu saja ya mempengaruhi keputusan konsumsi kita. Ini membawa kita ke ide berikutnya nih, penganggaran mental dan konsep fungibility uang. Teori ekonomi standar kan bilang uang itu fungible, bisa saling gantiin. 100.000 di dompet nilainya sama persis sama 100.000 di rekening bank. Tapi pertanyaannya, apa kita memperlakukannya sama? Ansi mental itu bikin uang jadi non-fungible. Kita secara nggak sadar ngebagi uang ke dalam toples-toples atau akun-akun mental terpisah. Ada toples buat sewa, toples belanja dapur, toples hiburan, toples liburan, macam-macam lah. Studi oleh Heath dan Sol yang dikutip Thaler nemuin bahkan mahasiswa MBA yang paham finansial pun punya anggaran mental terpisah buat pos-pos pengeluaran beda. Kita merasa salah gitu ngambil uang dari toples liburan buat nambal toples belanja, padahal logikanya uangnya ya sama aja kan? Dan ada bukti kuat banget buat ini dari studi tentang bensin oleh Hastings dan Shapiro. Mereka lihat apa yang terjadi pas harga bensin anjlok di tengah krisis finansial 2008. Hasilnya cukup mengejutkan loh. Orang malah lebih banyak beli bensin premium yang lebih mahal. Aneh kan?
Pas ekonomi lagi sulit, kok malah upgrade bensin? Lebih aneh lagi, perilaku upgrade ini tuh spesifik buat bensin aja. Mereka nggak lantas beli susu organik atau jus premium gitu. Ini nunjukin adanya anggaran bensin mental yang kepisah. Ketika anggaran ini terasa longgar karena harga turun, sebagian kelebihan dana itu dipakai buat beli bensin lebih bagus dalam kategori yang sama, bukan dipindahin ke toples lain kayak makanan. Studi bensin ini jadi bukti kuat gimana kita bikin pagar mental antar kategori pengeluaran. Nah, pemisahan dana secara mental ini, non-fungibility ini, ternyata punya dampak dahsyat ya di skala makro, terutama kalau menyangkut aset terbesar banyak orang, rumah mereka. Mari kita lihat soal ekuitas rumah atau home equity. Dulu nih, ekuitas rumah selisih nilai rumah sama sisa KPR itu dianggap tabungan sakral sama generasi sebelumnya. Sesuatu yang nggak diutak-atik pokoknya. Tapi, seperti dijelasin Thaler, ngutip Mian dan Sufi, persepsi ini berubah total. Kombinasi aturan pajak yang nguntungin bunga KPR, suku bunga rendah, sama broker KPR yang agresif, itu ngubah ekuitas rumah jadi semacam ATM. Orang jadi gampang banget nyairi nilai rumah mereka buat konsumsi, renovasi, mobil, liburan, wah macem-macem. Jadi, mereka memperlakukan ekuitas rumah seolah-olah uang tambahan gitu ya, di toples terpisah. Persis. Mereka secara mental misahin toples ekuitas rumah ini dan ngelihatnya sebagai dana temuan buat dibelanjain, kepisah dari kesehatan finansial mereka secara keseluruhan. Pandangan non-fungible ini yang didorong sama bank dan aturan pajak bikin banyak orang nggak sadar kalau mereka sebenarnya cuma nambah utang secara keseluruhan. Akibatnya, waktu nilai rumah anjlok pas krisis 2008, dampaknya jauh lebih parah karena banyak orang udah terlanjur utang terlalu banyak pakai jaminan rumah mereka. Ini contoh nyata banget gimana akuntansi mental di tingkat individu bisa berkontribusi pada krisis ekonomi makro. Wah, ngeri juga ya dampaknya. Terakhir nih, gimana akuntansi mental ini bermain dalam pengambilan risiko, terutama pas kita baru untung atau rugi? Ada dua efek menarik di sini. Pertama, dari Kahneman dan Tversky tentang penjudi di pacuan kuda. Mereka nemuin di balapan terakhir, penjudi yang lagi kalah hari itu, artinya akun mental pacuan kuda mereka lagi minus, cenderung nekat bertaruh pada kuda underdog dengan bayaran tinggi. Kenapa coba? Karena pengen balik modal cepet gitu? Tepat. Ini sejalan banget sama teori prospek, orang cenderung mencari resiko, risk seeking pas lagi di posisi rugi. Mereka berani ambil risiko gede demi harapan bisa balik ke titik impas, break even, di akun mental hari itu sebelum pulang. Pengen nutup buku tanpa kerugian, gitu. Lalu gimana kalau sebaliknya, kalau lagi untung? Nah, Thaler ngamatin fenomena sebaliknya pas main poker, yang dia sebut efek uang rumah kasino atau house money. Pemain yang baru menang gede di awal permainan seringkali nganggep uang kemenangannya itu beda sama modal awal mereka. Mereka jadi lebih longgar, lebih berani ambil resiko pakai uang kasino ini. Jadi kayak ada dua kantong mental gitu ya? Betul, seolah-olah ada kantong modal awal yang dijaga ketat, ini uang saya nih. Dan ada kantong uang kemenangan, ini uang kasino yang rasanya nggak terlalu sakit kalau hilang. Kalah pun rasanya cuma kehilangan uang kasino, bukan uang sendiri. Wah, ini bisa bahaya banget ya di dunia investasi. Sangat berbahaya. Efek house money ini bisa ikut memicu gelembung finansial. Investor yang baru untung gede di saham, misalnya, mungkin merasa punya bantalan psikologis dari uang rumah ini. Mereka jadi lebih pede ngambil risiko yang lebih gede, mungkin masuk ke investasi yang lebih spekulatif, lupa kalau keuntungan itu ya uang sungguhan juga yang bisa lenyap. Taylor nyebut ini berperan dalam gelembung.com dan perumahan. Gimana perasaan untung atau rugi baru-baru ini memengaruhi selera risiko Anda dalam berinvestasi atau bahkan belanja? Ini pertanyaan menarik buat direnungkan. Jadi, itulah perjalanan kita menelusuri akuntansi mental, konsep inti yang digagas Thaler antara 1979 sampai 1955. Kita udah lihat gimana utilitas transaksi, terus jebakan biaya terbenam, anggaran mental yang kepisah-pisah itu, dorongan nyari titik impas, sampai efek uang rumah kasino. Semuanya ngebentuk cara kita berinteraksi sama uang. Jelas banget ya, kita tuh jauh dari model ikon yang dingin dan kalkulatif itu. Dan ini bukan sekedar keanehan psikologis semata loh. Seperti yang kita lihat tadi, akuntansi mental punya konsekuensi real. Mulai dari keputusan belanja harian kita, strategi harga perusahaan, sampai stabilitas pasar finansial makro.
Ngenalin bias-bias ini dalam diri kita dan di sekitar kita itu penting banget. Tujuannya bukan buat ngehakimi diri sendiri atau orang lain ya, tapi lebih ke memahami bahwa perilaku manusiawi kita ini ternyata cukup terprediksi polanya. Sebadir penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau kita tahu akun-akun mental ini bekerja secara otomatis dan seringkali tanpa sadar mempengaruhi kita, bisakah kita ngambil kendali gitu? Mungkinkah kita secara sengaja merancang akun-akun mental kita sendiri? Mungkin bikin toples-toples yang justru ngebantu kita mencapai tujuan finansial jangka panjang, bukannya malah ngejebak kita. Sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.